Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini saudara-saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul materi saya pagi ini adalah The Silent Killer, atau pembunuh yang bekerja secara diam-diam. Apakah yang disebut dengan silent killer ini? Kalau saudara lihat di gambar ini, tentu saudara tahu bahwa itu adalah sel kanker, ya, itu adalah merupakan kanker yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Kalau seseorang sudah divonis kena kanker, biasanya orang kalau tidak siap dia akan shock. Seolah-olah dia itu sudah divonis untuk mati. Nah, saudara yang terkasih, kanker itu adalah sekumpulan sel-sel yang tumbuh secara abnormal. Dia bergerak sangat cepat tetapi secara diam-diam tanpa terdeteksi. Sering kita mendengar ada seseorang yang saat dia sakit, ternyata ketika dia diperiksa, dokter memvonis dia bahwa kamu kena kanker stadium 4, stadium terakhir, saudara. Nah, karena gerakan sel yang abnormal ini, dia bekerjanya sangat cepat sekali. Saat seseorang mengalami keluhan, ternyata dia sudah berada pada stadium 4. Dan biasanya penderita itu langsung shock dan semakin menambah cepatnya kematian. Penyakit kanker sampai saat ini itu masih sangat sulit untuk diobati. Artinya sangat jarang ada orang yang begitu kena kanker sembuh total. Itu ada, tetapi jarang. Kenapa? Karena dia sudah tidak terdeteksi. Tahu-tahu sudah stadium 4, stadium akhir. Ketika di kemo, biasanya sudah terlambat, saudara. Kita melihat bahwa penyebab kanker ini ternyata macam-macam, saudara. Yang pertama bisa saja karena faktor genetik. Faktor keturunan itu juga bisa terjadi. Ini juga bisa menjadi penyebab. Ada salah satu keluarga yang selalu mati karena kanker, saudara. Ya, saya punya teman bahwa dalam keluarga teman saya ini itu selalu matinya karena kanker. Berarti ini ada genetik yang membawa kanker, saudara. Atau terjadinya benturan. Beberapa tahun yang lalu ada jemaat kita di sini yang naik angkutan kota. Pada waktu naik angkutan kota, kakinya kebentur besi, saudara. Di pintu angkot itu, kakinya sedikit saja kebentur besi, dia luka. Tetapi didiamkan, tiba-tiba nggak berapa lama timbul kanker di situ. Sampai akhirnya diamputasi juga, ternyata tidak ketolong. Kankernya sudah menyebar kemana-mana, sumbernya dari benturan. Nah, ini salah satu penyebab. Kemudian juga karena pola makan dan gaya hidup. Kenapa Torah mengajarkan untuk kita makan dengan gaya yang sehat? Gaya Torah. Saya tidak akan bicara tentang hal ini, saudara, karena kita semua sudah pernah mendengarnya. Tetapi yang jelas pola makan ini jadi penyebab timbulnya kanker. Atau yang keempat, radiasi. Radiasi radioaktif itu juga bisa, ya, radiasi nuklir itu juga bisa menyebabkan kanker. Kita pernah mendengar, saudara, ada 2 kota besar di Jepang yang dibom oleh Amerika
Mungkin saudara pasti tahu dua kota itu ya, kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan ternyata saudara, radiasi dari bom ini itu menyebabkan kanker. Jadi penyebab kanker itu sangat banyak. Ada satu lagi penyebab kanker, yaitu ketika seseorang itu memendam sesuatu. Saat dia dihina orang, saat dia dicaci maki orang, atau saat dia melihat satu perbuatan yang dia tidak suka, lalu dia memendam sesuatu. Kalau dilihat dari latar belakang, pasti punya sisi kehidupan yang tidak harmonis. Biasanya ini sering terjadi pada pasangan suami istri. Karena seseorang itu memendam, dia mau ngomong itu enggak berani, daripada ribut ya sudah dipendam saja. Ternyata itu juga menjadi penyebab kanker, saudara. Jadi penyebab kanker ini sangat banyak. Nah, oleh karena itulah yang saya katakan kanker ini termasuk silent killer yang sangat berbahaya. Kemudian orang berusaha untuk bagaimana caranya bisa mengobati kanker. Ada yang menggunakan cara operasi, tapi ternyata cara ini juga tidak efektif, saudara. Saya sering melihat ada orang yang kena kanker payudara, ketika dioperasi itu bukan malah sembuh, malah kayak semakin ganas kankernya, kayak semakin nggak karu-karuan, menyebar kemana dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Di desa saya ada seorang perempuan yang kena kanker payudara, saudara-saudara. Itu dioperasi, payudaranya diambil satu, tetapi ternyata sisa kanker itu masih ada dan semakin ganas, lebih ganas dari sebelumnya. Jadi kanker ini berusaha untuk diobati dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan operasi, ada juga yang menggunakan kemoterapi. Kemoterapi ini biasanya orang disuntik melalui infus, saudara. Nah, nanti kalau orang yang kena kemoterapi itu rambutnya rontok. Karena obat kemoterapi itu akan merontokkan, mematikan semua sel yang bekerja dengan cepat. Nah, salah satu sel yang paling cepat bekerja itu sel rambut. Makanya orang yang di kemoterapi pasti rambutnya akan rontok. Tidak cuma rambut kepala, tapi rambut mata dan semua rambut yang bekerja dengan cepat itu akan dibunuh oleh kemoterapi tersebut, saudara. Kemudian ada juga yang menggunakan penyinaran, ada juga yang menggunakan herbal. Sekarang banyak orang yang mulai berpikir coba kita menggunakan herbal. Ada yang mengatakan pakai kulit manggis, ya kita pernah dengar begitu kan, saudara. Ada juga yang pakai daun sirsak. Jadi macam-macam. Dan obat kanker itu mahalnya luar biasa. Saya teringat ketika mama mertua saya terkena kanker, saudara. Dia harus dikasih obat, ya, obat kanker, namanya Iresa. Itu mahalnya luar biasa, saudara. Padahal itu harus beberapa puluh kali, sampai kurang lebih sekitar setengah tahun. Itu bisa habis ratusan juta, saudara, karena mahal. Nah, ada juga, saudara, orang yang berpikir bagaimana caranya supaya kita ini sehat. Ini termasuk sudah kena, ya, tapi Tuhan memberikan pengobatan yang paling ampuh dan gratis, yaitu ini, saudara. Apa kira-kira? Hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Jadi ketika seseorang itu hatinya bersukacita, maka di dalam diri manusia itu mengeluarkan enzim penyembuh.
Dan enzim penyembuh ini bisa memberikan kesembuhan kepada setiap penyakit yang kita sendiri tidak mendeteksi ada penyakit, termasuk kanker. Karena kanker ini bekerjanya secara sembunyi-sembunyi. Makanya saya menyebutnya dengan istilah silent killer, ya, pembunuh yang bekerja secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai saat ini kanker itu menjadi penyakit mematikan yang paling ditakuti selain penyakit jantung. Mungkin saudara kenal orang ini, ya, namanya Steve Jobs. Itu juga mati karena kanker, saudara. Ada banyak orang yang cukup terkenal, orang yang pandai, tapi matinya terkena kanker. Jadi kita mesti berhati-hati dengan satu penyakit ini, dan saya ingin kita menjadi orang yang sehat. Maka doa saya setiap waktu saya katakan, Tuhan tolong beri kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu di Kehilat Aleph Tau. Agar jangan sampai saudara berurusan dengan sakit penyakit, paling tidak kita perlu menjaga makan. Coba sekarang saudara bayangkan, saudara sakit kepala terus gitu ya. Kemudian ketika saudara diperiksakan dokter, dokter mengatakan, waduh Pak, Bapak ini terkena kanker otak stadium 4. Kira-kira apa reaksi saudara ketika tiba-tiba ada dokter yang ngomong begitu, saudara? Biasanya orang langsung down, saudara. Ya, saat kematianku sudah dekat. Padahal yang namanya kematian nggak usah kena kanker juga mati ya, saudara. Ya, tapi kenapa orang langsung berpikir, wah, saya pasti mati, lalu dia down. Tapi kalau saya nggak akan seperti itu. Ketika ada orang yang memvonis saya, oh Pak Lukas kena kanker, haleluya, sebentar lagi saya ketemu Tuhan. Ngapain kita takut mati? Betul nggak, saudara? Toh takut mati ya nantinya juga mati. Kan lebih baik kita encouragement, ya, apa? Menyemangati diri hati kita. Kenapa kita mesti takut untuk hal-hal ini? Tetapi setidak-tidaknya saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati. Semua pengobatan dengan cara ekstrim, seperti operasi, kemo, penyinaran, dan sebagainya, ternyata tidak menolong. Malah biasanya kanker itu semakin marah. Tidak diobati juga salah, diobati juga tidak menjamin sembuh. Orang yang merokok juga bisa terkena kanker paru-paru. Dulu jemaat di sini pernah ada yang karena merokok itu harus di ring di Malaysia. Tapi ternyata ketika di ring itu ya biayanya nggak kecil, saudara. Biayanya itu besar. Berapa tahun yang lalu itu sudah sekitar 160 atau 170 juta. Ya, sekali di ring itu. Belum lagi tiket pesawatnya pergi pulang. Belum lagi nanti obatnya di sana. Saya juga dulu perokok, tapi saya berhenti total. Karena saya tahu bahwa merokok itu merusak tubuh kita. Merokok itu merupakan bunuh diri pelan-pelan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, penyakit kanker itu memang mematikan. Tetapi ada kanker lain yang jauh lebih berbahaya dan mematikan karena menular, yaitu bernama gosip. Gosip ini membicarakan sesuatu tentang orang lain yang konotasinya negatif. Coba kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, saudara. Mari kita buka di dalam kitab 2 Timotius. Kita baca kitab 2 Timotius, pasalnya yang kedua, dan kita akan membaca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, mari kita akan
Sama-sama membaca dengan suara yang keras, atau saya ingin dengar suara saudara. Apakah benar saudara membaca dengan suara keras? Ya, sudah siap? Oke, ayo saudara baca, saya kasih aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini yang bawa kitab suci berapa orang kira-kira? Coba yang bawa kitab suci angkat tangan. Waduh, banyak sekali ya. Tapi kok suaranya pelan ya? Saudara sudah makan belum? Oh, pantas belum makan. Ya sudah, enggak apa-apa, saudara. Ya, saya akan baca ulang ya. Dan hindarilah omong kosong yang duniawi, karena hal itu akan berkembang atas semakin banyaknya kefasikan, dan perkataan mereka akan mengalami penyebaran bagaikan kanker. Di antara mereka ada Himeneus dan Filetus. Saya tidak akan membahas dua orang ini, tapi yang saya bahas adalah ucapan. Terjemahan ILT itu lebih tepat, saudara. Karena di sana dikatakan hindarilah omong kosong yang duniawi. Ini diambil dari teks bahasa Ibrani yang dikatakan habsulin. Habsulim ini pembicaraan yang tanpa arah, yang dapat membawa kerusakan, persahabatan, dan mendatangkan ketidaknyamanan di hati. Jadi orang berbincang-bincang itu kadangkala harus dijaga kata-kata, saudara. Ada pepatah dunia yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Karena mulut itu bisa saja merusak semuanya. Nah, sekali lagi yang termasuk silent killer itu ternyata bukan cuman gosip, tetapi kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar, mungkin saudara benar. Saudara mau tegur orang, tapi cara negurnya itu kasar, saudara. Kata-katanya itu nggak nyaman. Itu juga silent killer ternyata. Kemudian kemarahan. Kemarahan ini juga silent killer. Kemudian sindiran-sindiran yang menyangkut pribadi orang, itu juga termasuk silent killer. Tapi ada satu lagi yang di luar ini adalah cara pandang yang tidak bersahabat. Saya pernah mengikuti salah satu seminar dunia, saudara. Karena saya itu suka belajar. Jadi kalau ada seminar yang bagus, saya pasti datang. Sekalipun itu bukan bernuansa rohani. Dan bukan dari kalangan Kristen, tapi kalangan universal yang tidak pernah membicarakan nama Tuhan apapun. Saya itu senang belajar, jadi saya ikut seminar itu. Nah, ada salah satu sesi dalam seminar tersebut adalah mendeteksi energi orang lain. Nah, di sana dipraktekkan, saudara, kan yang ikut kan banyak ratusan orang, saudara. Nah, orang-orang ini disuruh berjejer, disuruh baris, ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan, sementara tengahnya dikosongin. Lalu ada orang-orang yang dipilih untuk jalan melewati orang tersebut. Lalu instrukturnya berkata begini,
ketika nanti orang itu lewat, saudara tidak usah ngomong apa-apa, pandangi saja orang itu dengan hati yang benci. Wah, ini saya suka saudara, saya pengen lihat gitu ya. Jadi saya ikut orang yang jalan di tengah. Saudara, ketika saya jalan di tengah, itu ratusan orang itu melihat dengan kebencian. Instrukturnya bilang, terserah kamu mau melontarkan kebencian di hatimu, itu dengan cara apa? Mungkin dengan cara ejekan, mungkin dengan cara rasa cemburu, mungkin dengan cara penghinaan, tapi tidak boleh ngomong, hanya di dalam hati saja. Nah, saudara tahu, pada saat saya lewat di tengah rombongan orang kiri kanan, sementara mereka memandang saya dengan tatapan kebencian, saya bisa merasakan saudara. Saya bisa merasakan, apalagi saya kan kadang suka peka gitu ya. Begitu saya lewat, saya terasa ada sesuatu energi yang menghantam saya. Nah, setelah sampai di sana, lalu instrukturnya berkata begini, sekarang Bapak ini akan kembali lewat di tengah, tetapi saudara pandang orang ini dengan penuh cinta. Pandang orang ini dengan perasaan sangat suka. Saudara tahu, ketika saya lewat, itu energinya nyaman sekali saudara, enak sekali. Nah, ini kalau saya lihat ini permainan energi ini luar biasa ya. Makanya kalau kita doa pagi kan setiap kali mau berakhir kita berdoa apa? Saya patahkan kata-kata kutuk ya. Siapa tahu hari ini kita dikutukin orang, saudara nggak tahu kan? Nah, itu energi itu mengalir, bergerak di dunia alam roh yang tidak kelihatan saudara. Jadi saat saudara itu dikutuki orang, saudara sudah membentengi diri dulu. Karena pada waktu kita mau melakukan aktivitas, kita sudah berkata, aku patahkan setiap kata-kata kutuk yang dilontarkan kepadaku dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Maka kalau tidak, kutukan orang itu bisa tembus kepada saudara. Apalagi kalau yang mengutuk itu orang yang memiliki spiritual, pengalaman spiritual yang tinggi, itu berbahaya. Di dalam kehidupan orang Israel, saudara, Israel itu setiap kali perang selalu menang, selalu. Kalau kalah ya satu kali, dua kali. Ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan itu sudah dipastikan kalah. Tapi ketika bangsa Israel itu dekat sama Tuhan, dia selalu menang. Sehingga musuh-musuhnya ini bingung saudara, ini gimana cara mengalahkan Israel ini? Kekuatannya kok hebat, dia jago berantem ya, jago perang. Coba kalau saudara lihat di YouTube, saudara melihat bela dirinya Israel, itu beda sekali saudara. Saya dulu belajar ilmu bela diri, tetapi saya lihat bela dirinya Israel itu aneh saudara. Gerakan-gerakannya itu tidak bisa diprediksi. Nah, bangsa Israel yang jago berantem, jago perang ini sulit dikalahkan. Lalu musuh-musuhnya menggunakan cara, ada Sanbalat, Tobia, orang-orang Arab dan sebagainya. Mereka punya trik, caranya gimana? Kita kalahkan bangsa Israel dalam dunia spiritual dulu. Dia panggil seseorang yang bernama Balhum. Balhum itu Bileam saudara. Bileam dipanggil, kasih duit. Kamu tak kasih duit, kamu nanti naik ke atas bukit ya. Israel yang kemah di bawah itu kutukono. Kutuki itu. Nanti setelah dikutuki, kita akan hajar Israel. Pasti kalah. Saya tidak akan bercerita panjang tentang Balhum, saudara. Tetapi dari kasus ini, saya bisa memberitahukan kepada saudara betapa berbahayanya
sebuah kata-kata. Ini yang saya sebut dengan silent killer, pembunuh yang bekerja secara diam-diam tanpa diketahui lawan. Orang Israel kan tidak tahu kalau dia mau dikutuki Balhum, saudara. Yang tahu itu Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh itu ngerti bagaimana hebatnya sebuah kata-kata. Sehingga Balhum dihambat demikian rupa. Sampai keledainya pun berbicara. Tapi dasar orang bebal, bukannya dia bertobat, malah diajak debat kusir keledainya, saudara. Tetapi di sini saya mengambil makna betapa ucapan itu bisa membuat rusaknya atmosfer roh yang ada di rumah kita. Bisa juga merusak finansial dalam rumah kita. Coba kalau saudara dikutukin terus, itu atmosfer saudara itu rusak. Karena saudara tidak melakukan penyerangan, tidak melakukan pembentengan diri. Sehingga yang ada hati saudara nggak tentram, marah-marah, emosi, jengkel, itu merusak atmosfer roh. Sehingga rezeki, berkat itu jadi menjauh dari saudara secara otomatis, saudara. Nah, hal yang seperti ini jarang disampaikan dari mimbar gereja. Tetapi karena saya ngerti dunia alam supranatural itu bisa seperti itu, maka saya sampaikan ini agar saudara berhati-hati, khususnya soal silent killer tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang sudah kemasukan silent killer pasti akan pecah, saudara. Apakah itu sebuah partai politik? Apakah itu sebuah gereja atau kehilat? Apakah itu sebuah rumah tangga? Atau komunitas apapun? Kalau sudah kemasukan silent killer, saya jamin cepat atau lambat pasti akan hancur, saudara. Makanya ketika kita pertama kali memanggil nama Bapak Yahweh, dan banyak orang-orang yang keluar, kebanyakan mereka keluar, itu tidak keluar diam-diam. Tetapi mereka keluar, tetapi melontarkan kata-kata jahat, melontarkan kata-kata yang mengandung silent killer ini untuk kehilat kita. Tapi saya sudah ngerti hal itu, saudara. Jadi saya membentengi terus. Ketika mereka keluar, semua mereka menggul kata-katanya nggak nyaman di luar, mereka cerita tentang kesesatan kita, saya tutup alam rohnya. Jadi kata-kata itu justru balik mengenai diri sendiri. Bukankah banyak di antara mereka yang bikin gereja-gereja di luaran berantakan semua, saudara? Nah, ini kita mesti ngerti di sini. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita harus berhati-hati agar jangan sampai di kehilat kita itu ada silent killer. Saya tidak suka di kehilat kita itu ada blok-blokan. Dari dulu, saudara, saya sudah memberitahu dari sejak dulu. Tidak boleh ada blok-blokan di kehilat kita. Oh, ini gerombolan sendiri sama ini, nggak suka sama itu. Kalau sudah seperti itu, saya bilang, itu tidak usah pelayanan. Karena itu akan merusak pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, lebih baik ya istirahat dulu saja. Karena hal itu adalah perusak. Sementara kita di sini itu menganut sistem kekeluargaan. Makanya kita bisa menyebutnya keluarga kehilat Aleph Tau. Amin. Jadi tidak boleh ada blok-blokan.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pagi hari ini saya sengaja untuk membahas masalah habsulim ini. Karena ucapan kita ini berbahaya sekali. Ini kira-kira misalnya ini si A, ini si B, yang diracuni si A atau si B? Si B ini yang diracuni ya. Ini si A-nya ngomong, kamu tahu nggak? Coba saudara lihat pandangan matanya. Apakah pandangan mata bersahabat? Kita perlu belajar, saudara. Kita sebetulnya memiliki kepekaan, tetapi karena kita tidak pernah diasah, sehingga kita nggak ngerti. Ketika saya jabat tangan di luar, saudara, kadangkala ya, tidak selalu sih, tapi kadangkala saya itu bisa ngerti, saudara. Oh, orang ini nggak suka sama saya itu bisa ngerti, saudara. Tapi tidak mungkin dong saya mengatakan, kamu kok nggak suka sama saya, kenapa sih? Kan nggak mungkin, saudara. Cuman tak batin tok, wah, ini orang ini nggak suka sama saya. Sekalipun mungkin orangnya senyum, shalom, senyum, tapi energinya itu kerasa di tangan, saudara. Saya sendiri nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini mungkin anugerah ya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Sekalipun tidak selalu. Tidak selalu. Cuman kadangkala begitu saya jabat sama, gitu saya kroso. Wah, orang ini nggak suka sama saya. Sikap saya harus hati-hati dengan orang ini. Dia bisa menusuk saya dari belakang. Nah, itu yang sering kali saya tahu begitu, saudara. Makanya ketika saya ikut seminar, saya disuruh lewat di tengah, saya terasa banget. Apalagi orangnya sudah ngasih tahu, nanti kamu lihat bapak ini ya, dengan penuh kebencian. Itu kerasa. Coba sekali waktu saudara bikin praktek begitu ya, dengan teman-teman, suruh jajaran 10 orang, ya, saudara jalan di tengah, tapi mereka disuruh membenci yang jalan. Nanti saudara akan kerasa energi itu macam apa. Saudara praktek aja. Kemudian kita lihat, saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa menghindari gosip. Nah, ini penting, saudara. Kadangkala kita nggak ngerti cara gimana sih menghindari gosip. Saya tidak tahu kenapa kok namanya gosip. Kebetulan kalau disingkat, semakin digosok semakin sip, saudara. Jadi kata-kata itu nek digosok-gosok itu jadi semakin sip, semakin nyaman. Kalau gosip itu kan kebanyakan orang senang dengar kan? Makanya ada program stasiun televisi swasta yang judulnya gosip. Kenapa kalau yang namanya gosip itu orang senang? Oh nopo, mosok iya? Kan gitu. Kamu ngerti nggak? Nah, itu kan gosip, saudara. Makanya saya katakan kalau saudara mau memberi laporan, berilah laporan kepada orang yang tepat. Artinya orang yang bisa memberi solusi. Tapi kalau saudara cerita kepada orang yang tidak bisa memberi solusi, cerita saudara akan disebarluaskan kemana-mana. Dan akhirnya akan terjadi benturan. Saya mohon maaf, saudara, sebagai seorang gembala, saya memandang saudara itu dengan pandangan yang sama. Saya berharap saudara tidak tersinggung. Baik saya memandang orang yang ekonominya rendah, maupun orang yang ekonominya kuat, di mata saya itu sama. Coba saudara bayangkan, saat memanggil nama Yahweh, itu yang mengintimidasi saya itu orang yang notabene-nya ekonominya kuat-kuat. Tapi saya tetap berdiri di atas kebenaran. Saya katakan kita harus panggil Bapa, nama Bapa dengan benar. Ya kalau Pak Lukas mau terus panggil gitu saya keluar, ya silahkan, enggak apa-apa. Jadi saya punya satu konsep. Kenapa? Karena kalau saya sudah mulai membeda-bedakan, nanti kalau yang datang jemaat yang kaya, saya dari atas langsung turun, saudara. Kan di sini banyak CCTV, ya toh? Ada 13 CCTV.
Saya sebarkan di mana-mana. Jadi saya sekalipun saya cuma di kamar, itu saya kayak Dasamuka, saudara. Dasamuka itu kan orang yang wajahnya ada 10, ya kan? Wajahnya melihat ke sana bisa lihat sekeliling. Jadi saya sekalipun saya menghadap ke situ, saya bisa tahu di dalam sini ada apa. Itu ada CCTV di atas, saudara, ada 2. Yang satu melihat ke sono, yang satu melihat ke sono. Saya juga bisa melihat di lapangan parkir di situ. Mau arah ke WC juga saya tahu. Hanya cuman menatap begini saya sudah tahu semua. Jadi kalau nanti yang datang itu jemaat cuma jalan kaki, saya duduk manis di dalam. Begitu Anda ketuk pintu, "Pi, ada yang nyari." Bilang saya masih tidur. Ya. Saya nggak bisa ditemui. Nah, ini repot kalau sudah begitu, saudara. Kecuali kalau saya memang sedang menyiapkan materi. Mohon maaf, betul-betul saya tidak bisa temui. Kenapa? Karena untuk menyiapkan materi ini saya mesti full konsentrasi, saudara. Paling-paling saya berkata, tolong suruh tunggu saya setengah jam, mau nggak? Ya, kalau nggak mau, suruh ketemu saya besok. Jadi saya memandang jemaat itu sama. Karena saya mengasihi saudara itu sama. Nah, oleh karena itu dengan saya bersikap seperti ini, saya belajar untuk bagaimana cara menghindari gosip. Nah, saya perlu kasih tahu saudara, cara-cara menghindari gosip. Yang pertama, alihkan pembicaraan dengan topik yang berbeda, tanpa memberi komentar terhadap gosip yang diceritakan. Jadi kalau ada seseorang yang sedang cerita-cerita sesuatu, ya, coba saudara alihkan saja pembicaraan yang berbeda. Kenapa? Karena gosip itu bisa ibarat seseorang menaruh lubang. Jadi begini saudara-saudara, kalau saudara ada orang yang menggosipkan orang lain, cerita di depan banyak orang begitu, itu sekali waktu saudara salah, saudara bisa dibegitukan sama orang itu. Betul tidak saudara? Bisa dibegitukan. Jadi hati-hati. Dan sekali lagi saya katakan bahwa bukan cuman gosip saja, tetapi kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras. Saya ingin agar kita ini di sini nih bersatu. Amin. Saya sangat senang sekali dari hasil rapat kemarin, ya, rapat besar, bahwa kehilat kita ini dipandang orang luar itu positif, saudara. Jadi jangan sampai ketika saudara mungkin kongko-kongko di salah satu acara kematian, atau kongko-kongko di acara orang nganten misalnya, lalu menceritakan kejelekan kehilat kita. Apalagi kalau yang diceritakan pribadi-pribadi tertentu, tidak boleh itu saudara. Itu yang namanya gosip. Jadi orang, apalagi yang mendengar misalnya, mohon maaf, orang yang tidak mengenal nama Yahweh, tanggapan mereka gimana kira-kira? Mereka pasti akan pasang itu, hobo, masuk, terus. Kalau sudah begitu repot saudara. Nah, orang kalau sudah dibilang terus berarti dia merasa dihargai. Bongkar semua yang buruk-buruk dikeluarin. Wah, itu kata-kata jahat itu. Sebetulnya khotbah seperti ini saya tidak suka saudara, jujur. Kenapa? Karena yang pertama, ini tidak memiliki akar Ibrani sama sekali. Karena khotbah seperti ini di luaran tuh banyak. Maka saya katakan ini khotbah ini ringan sebetulnya, tetapi juga cukup penting. Yang kedua, khotbah yang seperti ini bisa menyinggung pribadi orang. Nah, kadangkala kalau saya nyampein sesuatu, kalau orang tersinggung, dia nggak mau lagi kebaktian. Makanya saya mesti hati-hati dalam saya menyampaikan materi ini. Karena saya menyadari bahwa materi ini sekalipun ringan,
tetapi tingkat berbahayanya itu tinggi, saudara. Kenapa saya tidak suka besuk? Mungkin saudara berkata, Pak Lukas ki apaan sih? Gembala kok tidak pernah besuk? Cuman istrinya suruh keluar sana suruh besuk. Pak Lukas sendiri nggak pernah mau besuk. Saya memang tidak mau. Kenapa? Di samping, ya ini pernah jadi masalah dulu, saudara. Ketika saya berkunjung ke satu rumah, kemudian karena di situ banyak jemaat kita di sini, saudara. Lalu orang di sana berkata, Pak Lukas mampir tempat saya. Oh ya Bu, mohon maaf, saya masih ada kerjaan nih, saya cuma ngunjungin sini. Orang ini ngomong, Pak Lukas kok jadi sombong ya sekarang nggak mau mampir ke tempat saya. Ini masalah ini, saudara. Saya pernah ikutin untuk saya tak jajal supaya saya ini tidak diomongin sombong, saudara. Saya besok di sini, diampir ke saya mampir. Nanti ada lagi yang tahu, Pak Lukas ke tempat saya, ya saya mampir lagi. Nanti di sana mampir lagi. Ternyata sayanya yang tidak kuat, saudara. Kenapa? Karena saya kemplung-kemplung perutnya. Karena di sana disuguhin apa? Minum teh, ya. Nanti di sini dapat kopi. Nanti di sini dapat apa itu yang buah-buah ditaruh di air yang panas itu. Apa namanya? Ada pisang, apa dicemplung ke gelas, kemudian dikasih air, itu apa namanya di sini? Oh, stop, stop ya. Jadi di sini kopi, di sini teh, di sini stop, jadi satu di sini, saudara. Waduh, saya bilang enggak kuat nih kayak gini caranya. Dan yang berikutnya, waktu saya habis. Karena saya di situ memang semua ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikannya saya bisa dekat sama jemaat. Tetapi keburukannya kalau saya khotbah seperti ini, orang bisa cerita, loh, kayak masalahku kok naik mimbar. Betul enggak, saudara? Bisa terjadi enggak seperti itu? Bisa. Jadi saya hanya besok kalau ada yang sakit, ada orang yang pokoknya dalam keadaan urgent, baru saya datang. Tapi kalau sekedar saya suruh besok, istri saya bilang, kok kamu enggak pernah besok? Ya, saya bilang saya enggak. Karena kalau saya besok, nanti saya ngomong di mimbar, nanti orang bilang, wah kayak masalahku munggah mimbar. Wah repot, saudara. Ini jadi masalah baru. Dan saya tidak bisa belajar. Karena yang namanya gembala itu harus fokus ke salah satu. Ada gembala yang menggembalakan jemaat tapi juga kerja. Nah, coba saja saudara lihat materi khotbahnya macam apa. Nah, muter-muter situ tok. Karena dia kehilangan waktu, dia habis nggak bisa belajar. Dia bisnis. Makanya saya nggak mau bisnis, saudara. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Ini jadi mulai melebar ya. Jadi saya kembali lagi ke sini. Ya. Alihkan pembicaraan dengan topik yang berbeda. Ya, saudara nggak usah tanggapi orang yang cerita yang buruk sama kita. Kalau misalnya saudara sedang kongko-kongko di salah satu tempat nganten gitu ya, lalu ada jemaat kita yang ngomongin buruk tentang kehilat kita. Karena kehilat kita ini kan tidak sempurna, betul tidak, saudara? Semua gereja di atas muka bumi tidak ada yang sempurna. Serapi apapun, sehebat apapun gereja, pasti ada titik lemah di dalamnya. Nah, kalau itu diceritakan dan kebetulan saudara ada menjadi orang dalam pertemuan itu, saudara akan duduk diam, duduk manis, atau saudara tegur orang itu. Atau saudara berkata, wis orang usah cerita tempat kita. Lalu saudara tapis dengan berkata, semua itu tidak ada yang sempurna. Makanya kita belajar berbicara yang sempurna. Atau saudara langsung berkata begini, tembak langsung saja orangnya. Bagaimana kalau kita bicara tentang mujizat Yeshua HaMasiah? Ayo. Lebih menarik mana? Saya ambil contoh, saudara. Ketika ada seseorang yang
berbincang-bincang di salah satu pertemuan, ya, apakah itu di nganten, apakah di kematian, berbincang-bincang lalu cerita hal-hal yang buruk menyangkut pribadi orang. Ya, kira-kira orang yang di samping sana yang mau ibadah di tempat kita kaget, jebule Alef tau ki yo kaya ngono yo. Wah, ora sida wis. Ndak jadilah aku masuk ke sini, ngapain? Tapi coba sekarang perbandingkan, jikalau saudara berbincang-bincang tentang mujizat Tuhan, ada orang yang duduk di sebelah yang agak jauh, mereka dengar, wah ternyata di Alef Tau itu banyak mujizat ya, banyak orang yang diberkati, aku pengen kerungu terus dia mulai pindah duduknya, dia dengerin gitu. Dia bisa nggak datang ke sini, saudara? Bisa. Makanya di sini kita harus selektif dalam berbicara. Berbicara tentang nama Yahweh itu pun juga hati-hati. Kita di pasar atau di mana kita harus ngerti tempat. Oh, ini cocok atau tidak saya berbincang masalah ini. Jangan hantam kromo asal kita ngomong, wah nggak cocok, orang yang dengar nggak simpatik sama kita, saudara. Kemudian yang kedua, sadari bahwa gosip itu energi negatif. Dengan mendengar, maka saudara akan terpancing untuk menanggapinya. Dan itu berarti saudara akan menjadi canggung atau ikut membenci. Itulah kanker rohani yang menular. Saya sering mengatakan bahwa yang namanya gosip itu daya rusaknya lebih besar dari berzinah dan mencuri, saudara. Kalau mencuri itu daya rusaknya ya cuman orang itu sendiri yang rusak karena dicuri. Atau berzina ya cuman hanya orang itu saja yang kena. Tapi kalau gosip, jangan saudara pikir berzina itu lebih hina, tidak. Gosip jauh lebih hina. Kenapa? Karena dia punya daya rusak itu besar, melebar, saudara. Nah ini hati-hati. Dan saya mengatakan seperti ini bukan berarti kalau berzina dan mencuri itu nggak apa-apa, bukan begitu, saudara. Tetapi yang saya sedang sampaikan ini adalah tentang kekuatan daya rusaknya ini loh. Kekuatan daya rusaknya itu melebar, hati-hati, saudara. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang moral, diceritain duwer ke sana ke sini, itu orang ngomongnya apa? Mulut apa? Mulut ember. Saya nggak tahu kenapa kok disebut mulut ember. Saya baru dengar itu ya di Magelang, saudara. Apa mungkin ember itu mulutnya lebar kali ya? Kalau saya nyebutnya tuh telepon gendong, saudara. Tahu telepon gendong? Ya sudah. Ya. Nah, saat si penggosip berbicara, berpikirlah yang lain sehingga energi negatif itu tidak sampai masuk ke telinga saudara karena pikiran saudara sedang sibuk sendiri. Nah ini menghindari gosip, saudara. Jadi supaya terhindar ketika orang itu mulai, saudara kan bisa mendeteksi omongan ini bahaya ini. Saudara langsung aja alihkan pikiran saudara ke tempat yang lain. Saudara akan aman, tidak diracuni. Tetapi kalau saudara dengerin, wah saudara bisa canggung sama orang itu nanti. Yang berikutnya, biasanya si penggosip akan minta tanggapan saudara agar gosipnya itu makin menarik. Katakan saja kalau saya tidak berani komentar atau tidak tahu persis. Berhati-hatilah dengan penggosip karena komentar saudara juga bisa menjadi bahan yang baru untuk dijadikan gosip lagi di tempat lain tanpa saudara ketahui, yang berakibat saudara memiliki musuh. Orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kok orang ini kok benci sama saya, kenapa? Enggak taunya ada orang lain yang ceritain. Nah, akhirnya jadi canggung dan timbul kebencian, saudara. Kalau sudah seperti itu, sulit untuk diperdamaikan karena sama-sama pada sungkan, ya. Jare, wah kalau sudah begitu sudah repot, saudara.
Jadi kita mesti hati-hati. Di akhir zaman ini setan berusaha untuk mengeluarkan kita dari satu komunitas yang benar dengan berbagai macam cara. Sekali lagi, materi ini sebetulnya saya tidak suka. Tapi mau tidak mau saya harus sampaikan untuk saya membentengi agar kehilat kita itu aman, saudara. Saudara punya mentalitas itu yang baik, ya. Jadi jangan tukang, jadi telepon gendong, saudara. Yang berikutnya yang kelima, biasakanlah bicara hal-hal yang positif dan yang nyaman, karena bisa saja pembicaraan saudara didengar oleh penggosip yang kebetulan hanya lewat. Apa yang dia dengar bisa jadi sumber yang sangat berbahaya. Ini si pendengar yang cuman sepotong-sepotong, wah ini bahaya, saudara. Jadi saudara mendengar sepotong, diambil, diceritain ke tempat yang lain, padahal itu kan masih ada kelanjutannya. Nggak tahu, kelanjutannya nggak didengar. Tapi yang dia dengar, oh kok seperti itu, dia cerita ke tempat lain. Nanti yang di tempat lain cerita lagi, kemana-mana jadinya. Inilah yang saya katakan berbahaya. Nah, apakah saudara menjadi seorang penggosip? Coba adakan pendeteksian secara dini. Yang pertama, jika suka mencampuri urusan orang, ya, jadi jangan kita gampang mencampuri urusan orang, nggak usah, itu bukan urusan kita. Kalau kita mau berbicara, kita harus berpikir itu tuh ada sangkut pautnya dengan kita nggak sih? Kalau nggak ada, untuk apa? Pembicaraan yang lain banyak kok. Kemudian, senang menceritakan keburukan orang, apalagi sudah menyangkut pribadi. Kemudian orang itu merasa gelisah kalau belum menceritakan masalah orang. Nah, ini ciri khas orang penggosip, saudara. Seorang yang tukang ngewer-ngewer, tahu ngewer-ngewer? Wer gitu loh. Jadi orang yang suka ngewer-wer, wer tahu nggak? Itu loh binatang yang nek pagi bunyi wer itu kan wer namanya. Ya. Nah ini bahaya, saudara. Penggosip sebenarnya adalah orang yang sangat berpotensi. Nah sekarang saya akan tunjukkan positif. Bagi saudara yang senang menggosip, saya beritahu, saudara itu punya karunia hebat sebetulnya. Maka di sini saya katakan penggosip sebenarnya adalah orang yang sangat berpotensi dalam masalah pemberitaan, tetapi cuma salah arah. Dia sebenarnya bisa menjadi sahabatnya malaikat Gabriel, cuman berada pada energi yang negatif. Tahu malaikat Gabriel? Malaikat pembawa berita. Jadi sekali lagi saya ingatkan jemaat Tuhan di sini, agar kalau saudara kumpul di komunitas yang sifatnya umum itu misalnya seperti ngantenan, kematian, terus apa lagi? Kumpul ke tilik orang, ya PKK, ya boleh, itu juga bisa, ya. Jangan cerita sing macam-macam, saudara. Apalagi cerita kehilat kita, cerita pribadi orang, itu tidak baik. Lebih baik cerita mujizatnya Yesua HaMasiah. Amin. Saudara bisa cari bahan. Cari bahannya di mana? Di internet misalnya bisa. Atau jemaat kita, makanya di sini kan suka ada malam pujian dan kesaksian kalau tutup tahun. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya jemaat itu ngerti, oh si A dapat mujizat, si B dapat mujizat. Saya bisa ceritakan ketika ada orang yang cerita kepada saya tentang masalah. Kita bisa cerita. Saya ceritakan ini loh, si A juga dapat mujizat. Jadi saudara menceritakan orang lain, tapi dari sisi positif. Paham saudara? Cerita tapi sisi yang positif, bukan sisi negatifnya yang diceritain. Jadi sekali lagi penggosip itu sebetulnya orang yang berpotensi menjadi sahabatnya malaikat Gabriel, meringankan malaikat Gabriel lah, kira-kira begitu. Malaikat Gabriel ini pembawa berita,
maka nggak usah dia ngomong saudara yang jadi temannya malaikat Gabriel. Kalau temannya malaikat, saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Ya, penggosip sebenarnya orang yang cepat tanggap. Ini saya ambil sisi positifnya ya, tetapi mengambil posisi yang buruk dari sisi orang lain. Orang yang seperti ini lambat laun akan memiliki banyak musuh, padahal dia sebetulnya cepat tanggap. Buktinya apa? Setiap kata-kata itu mampu dia ambil, ya, dari obrolan bisa dia ambil makna di dalamnya. Itu kan orang yang luar biasa, cuman salah arah. Banyak orang-orang yang salah arah, yang seharusnya itu potensinya besar. Contoh misalnya, ini di luar penggosip ya. Dulu jemaat ada yang tukang jualan, saudara. Ada jendela, dicopot jendela, dijual. Pintu dicopot, pintunya dijual. Oh, ini benar loh. Karena pemilik rumahnya mengatakan, ini anak saya ini kok luar biasa, Pak. Kenapa? Ya karena dia ini pergaulannya tidak baik, suka minum-minum karena tidak punya duit. Maka yang dia lakukan adalah dia ambil piring di rumah, piringnya dijual. Nanti ada gelas, gelasnya diambil dijual. Sampai-sampai jendela itu dicopot dijual, saudara. Tapi anehnya kok ya laku gitu loh. Pintu dicopot dijual kok laku. Padahal pintu tanpa kusen kan ya gak bisa, saudara. Tapi anehnya kok laku. Berarti ini sebetulnya orang potensi. Jadi apa? Jadi salesman. Atau bahasa kerennya itu marketing, saudara. Kalau dia jadi sales, wah ini istimewa. Cuman sayangnya salah arah. Jadi yang dijualin bukan produk orang, tapi pintu, kemudian jendela, nanti ada mangkok, ya mangkok dijual, ada piring-piring dijual, ada pakaian-pakaian yang dijual. Anehnya kok laku gitu loh. Ini kan orang potensi, cuman salah arah. Nah begitu juga penggosip. Penggosip itu punya potensi tapi salah arah. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengarah kepada satu tujuan yang benar. Nah sekarang latihlah menggunakan penyaring. Ini penting, saudara. Kalau saudara minum tanpa disaring, saudara sakit pasti. Coba saudara minum air sungai gitu, diminum, nanti lah perutnya mules, saudara. Tapi coba kalau ada penyaring, ya. Nah, sekarang latih menggunakan saringan. Jikalau saudara mau ngomong sesuatu, katakan apakah ini benar enggak? Kalau ini benar, tidak langsung diomongkan, saring lagi yang kedua. Ini bermanfaat enggak buat saya secara pribadi? Kalau saya cerita ini benar. Tapi saya ceritakan, ini manfaatnya apa untuk saya? Nah ini kan sebetulnya saringan kedua ini penting, saudara. Kalau ternyata kasusnya benar, tapi nggak bermanfaat secara pribadi, untuk apa diceritakan orang lain? Betul? Untuk apa diceritakan? Ini saringan. Misalnya masalahnya benar, secara pribadi punya manfaat untuk saya, disaring lagi yang ketiga. Apakah dampaknya akan lebih baik jika saya ceritakan? Dampaknya baik atau tidak kalau saya cerita? Oh ternyata dampaknya bagus, tapi itu pun tidak harus langsung cerita. Tapi ada saringan yang keempat. Apakah waktunya sudah tepat untuk saya bercerita? Kalau waktunya tidak tepat, ya jangan cerita. Ingat, ini menyangkut sikap hati dan kondisi seseorang. Kita harus berhati-hati. Jikalau kita pandai dalam kita bergaul, saudara, nggak banyak omong, lebih baik saudara ngomongin hal-hal yang positif, maka kehidupan saudara akan bijaksana.
orang akan menyukai saudara. Amin. Tapi kalau saudara tukang cerita ke sana kemari, ketika saudara sedang kongko-kongko, orang itu datang, mesti langsung diem semua dan berkata, awas, telepon gendong lewat. Bahaya kalau orang sudah ngecap telepon gendong, cilaka kita saudara. Nah, image ini harus dihapus dari diri kita. Karena kebanyakan orang, ya, namanya saja manusia itu senang berkomunikasi. Bolehlah berkomunikasi, tetapi kalau komunikasi itu sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya berbahaya, ya kita harus berhenti saudara. Karena kalau tidak itu akan membahayakan diri sendiri. Gosip sebetulnya memiliki daya kekuatan yang luar biasa, baik itu sifatnya negatif maupun sifatnya positif. Jadi kalau saudara berbicara hal-hal yang sifatnya positif, hasilnya pun akan positif. Coba kita lihat sekarang sebagai ayat terakhir saudara, di dalam kitab Yonah pasal 3 ayatnya yang ke-6. Yonah 3 ayat yang ke-6. Yonah itu kitab Yunus, ya. Yonah 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara. Dan kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, dan dia bangkit dari tahtanya serta melepaskan jubahnya dari tubuhnya dan menyelubungi dirinya sendiri dengan pakaian kabung, lalu ia duduk di atas abu. Saudara, ini seorang raja yang tidak pernah keluar. Dia kalau keluar itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Tetapi karena ada kabar burung, ada kabar-kabar gosip sampai ke telinga raja, tapi kabarnya itu bagus saudara. Karena pada waktu itu Yonah disuruh Tuhan untuk masuk Niniwe, dan ketika Yonah masuk, saudara bayangkan, Niniwe itu kota yang jahatnya luar biasa. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara, di Niniwe itu ada satu hukuman yang paling ditakuti orang, yaitu orang tangan dan kakinya diikat, ya, yang sebelah sana dikasih kuda, yang sebelah sini dikasih kuda, kemudian kudanya dicambuk bersama-sama, itu orang tubuhnya bisa terbelah jadi dua saudara. Itu yang paling ditakuti. Nah, Yonah disuruh masuk ke situ oleh Tuhan. Sekarang kita melihat kasus ini dengan posisi yang sebenarnya. Saudara bayangkan, Yonah ini adalah orang Yahudi, sementara Niniwe itu penduduknya bukan penduduk Yahudi. Yonah berkata bahwa dalam 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Bapa Yahweh. Saudara tahu nggak? Yonah pada waktu ngomong di Niniwe itu pakai bahasa Ibrani, sementara orang Niniwe tidak bisa bahasa Ibrani. Mereka kalau tidak salah menggunakan bahasa Aram. Itu agak berbeda saudara, sekalipun satu rumpun tapi berbeda. Coba saudara bayangkan jikalau tiba-tiba ada orang teriak-teriak di alun-alun Magelang, tapi mereka berteriak pakai bahasa Jerman. Kita pasti akan tanda tanya, ngomong apa? Ya toh? Bicara apa itu orang teriak-teriak serius banget? Kalau dibilang orang gila kok dia bahasanya benar. Nah, saudara bayangkan, pada waktu itu ada orang Niniwe yang ngerti bahasa Ibrani. Dan biasanya yang ngerti itu adalah budak-budak yang ditawan, biasanya begitu. Karena dia orang Ibrani ditawan, sehingga ketika ada orang yang teriak-teriak, dia ngerti, loh ini bahasa saya. Lalu dia cerita kemana-mana, bahwa kota ini akan ditunggang balikkan dalam 40 hari. Cerita ini mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ini gosip, tapi gosip yang positif saudara. Sampai akhirnya kedengaran telinga raja. Dan raja berkata apa? Mulai besok semua puasa. Bukan cuma manusia tapi sak binatang-binatangnya suruh puasa semua.
Tidak boleh dikasih makan. Binatangmu teriak kayak mau apa masa bodoh. Pokoknya jangan kasih makan. Mereka berdoa dan berpuasa. Akibat dari kabar burung tadi, saudara, dan kedengaran oleh telinga yang tepat, maka hasilnya jadi baik. Kota Niniwe yang tadinya akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, dibatalkan, saudara. Coba saudara bayangkan dengan Sodom dan Gomora. Apa bedanya? Sama saja. Tetapi Sodom dan Gomora tidak sempat ada orang yang memberitakan dan menceritakan kemana-mana. Akibatnya Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Tetapi Niniwe itu selamat. Nah saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk kita jangan sampai menjadi penyebar silent killer, sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Hari ini saudaraku yang terkasih, saya sampaikan agar sekali lagi jangan sampai di kehilat kita ada blok-blokan. Tidak boleh. Kalau sudah ada yang ngeblok, ya, apakah itu lansia, apakah itu sekolah minggu atau anak muda, lebih baik nggak usah pelayanan. Saya mau kita satu dalam satu keluarga. Amin. Kalau sudah mulai si A nggak suka si B, ini rusak aja kehilat kita, saudara. Dan itu tidak boleh. Itu bukan rohani, tapi duniawi. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membentengi diri. Sampai hari ini saya menjagai agar supaya kehilat kita tetap tenang, terus berjalan sambil menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach untuk yang kedua kali. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.